Ya, selamat pagi sahabat Radio Manggarai 88,00 FM media kita masa kini. Jumpa lagi dengan saya Nana Ino Jumadu dalam program Rumah Kita. Edisi hari ini hari Sabtu 21 November 2020. Saya secara khusus mau mengulas tentang seorang sosok yang menjadi buah bibir bagi seluruh masyarakat Manggarai Raya kurang lebih beberapa bulan terakhir ini. Dan sosok ini menjadi unik karena dia muncul dari korps Bayangkara, ya, korps kepolisian, lebih tepatnya dari korps Polres Manggarai. Nah, kalau sahabat RM memantau ya media massa, kemudian media sosial di seputaran Manggarai yang lagi viral, kita bisa dapat dengan mudah menjumpai satu sosok ya polisi, nama lengkapnya itu Andi Dharma Elim Salata dengan pangkat Bribka ya, dan sekarang dia menjabat sebagai anggota Babin Kantipmas di Kelurahan Watu. Nah, sahabat RM, di Facebook atau di media massa lokal Manggarai dan bahkan pernah dimuat di media nasional, Babin Dharma ini biasa kami panggil sudah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa ya, hal yang luar biasa. Dia membantu orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan perawatan di rumah sakit. Itu yang dilakukan oleh Babin Dharma ini. Sehingga siang hari ini saya mau mengambil topik rumah kita. Program kita hari ini adalah gerakan berbasis keteladanan. Dan siang hari ini sudah hadir di studio ya, Babin Dharma sendiri sudah hadir di studio untuk bincang-bincang dengan saya. Selamat siang, Kes. Selamat siang juga Pak Ino. Nah, soalnya memang saya biasa panggil Babin Dharma ini kalau WA, Kes di mana, gimana kabar pasien, sehingga mungkin siang hari ini bolehlah ya saya panggil Babin Andi ini dengan Kes saja. Siap. Apa kabar, Kes? Puji Tuhan, kabar baik hari ini. Kabar baik ya, sehat-sehat ya. Memang saya lihat Kes ini selalu semangat setiap hari ya. Harus. Nah, saya mau tahu, tadi katanya ada 4 orang ya yang sudah dibantu oleh Babin Andi selama ini. Babin Dharma. Ya, betul sekali. Sementara ini baru 4 orang. 4 orang ya. 4 orang ini pas sebenarnya yang dilakukan oleh Om Dharma. Ya, jadi yang sudah dilakukan oleh saya adalah sebagai inisiator penyelamatan itu membantu pasien-pasien yang memang Tidak mampu. Yang sangat kita Tidak ada BPJS ya. ya, Kemudian yang tidak ada biaya untuk perjalanan jauh, misalnya di dirujuk ke rumah sakit yang jauh seperti Jakarta, ke Bali ya, itu yang bantu. Siapa pasien pertama yang Kes bantu? Pasien pertama yang saya bantu adalah Putri dan Naira. Putri dan Naira ya. Itu yang dari Manggarai Barat itu ya. Ya, dari Manggarai Barat, dari Poso. Bagaimana kondisinya Putri dan Naira waktu Kes bantu? Jadi ya saat saya temukan mereka sedang dirawat seadanya di Susteran pertama mereka disediakan. Saat itu memang kondisi daripada kedua anak tersebut memang sangat memprihatinkan. Ternyata bahwa setelah saya mengecek menanyakan kepada suster dan orang tua bahwa
kedua anak ini menderita luka bakar yang sangat parah. Oh, luka bakar sangat parah ya. Luka bakar sangat parah, terutama Putri ya. ya, yang bisa dibilang 80% lah, 80% luka bakar ya. karena dari kepala sampai kaki terbakar. Kenapa kemudian Case merasa bahwa perlu dilakukan penggalangan dana? Ya, jadi saat itu saya tanyakan kepada orang tuanya kenapa anak ini dirawat di susteran. Orang tuanya menjawab bahwa mereka tidak punya biaya. Mereka tidak punya Biaya untuk dirawat di rumah sakit karena satunya mereka tidak punya BPJS. tidak punya BPJS ya. Jadi mereka menceritakan bahwa sejak terbakar Bapak Putri itu sudah dibawa ke rumah sakit selama 1 minggu dirawat. 1 minggu sudah dirawat di rumah sakit. Terus Setelah itu karena mereka tidak punya BPJS sehingga dihitunglah mereka sebagai pasien umum yang sangat berat. Mereka harus membayar sebesar 2 juta. 2 juta mereka bayar. Nah, karena sudah kehabisan biaya sehingga mereka memilih untuk Keluar dari rumah sakit. Jadi saat mereka keluar ada warga Nekang yang tahan mereka di jalan untuk dirawat sepertinya seadanya lah di rumah sakit. Karena tidak mungkin pulang kampung ya. Jauh katanya kampungnya di mana? Di Bantar Barat. Iya di Indoso. Yang menurut orang tuanya memang uang untuk bayar ojek saja sudah tidak Sudah punya. tidak punya. Jadi mereka memilih berjalan kaki ke terminal sambil menunggu transportasi lah. Iya. Akhirnya mereka mau nginap dan dirawat di rumah keluarga yang ada di Nekang gitu. Ya betul. Terus bagaimana bisa bertemu dengan Pak Dharma? Ya jadi di kelurahan binaan saya bahwa kami para pemuda membentuk satu grup WA. Tujuannya adalah bahwa grup ini kita saling berbagi informasi, kegiatan apapun atau apapun ada himbauan dari pemerintah, saya bisa menyampaikan lewat grup WA kepada para pemuda. Kemarin waktu saya sudah lupa tanggalnya, ada WA yang masuk Di grup ya, di Di grup pemuda Nekang. pemuda Nekang. Jadi ada satu WA dari salah satu pemuda bahwa meminta bantuan pakaian untuk salah seorang anak perempuan yang terakhir saya tahu namanya Putri. Jadi mereka minta bantuan mungkin ada pakaian bayi, pakaian anak-anak. Saya tanya kenapa, dia menceritakan bahwa anak ini terbakar dan mereka sudah kehabisan biaya. Saat itu mereka lagi dirawat di rumah warga di Nekang. Ya luar biasa sekali ya. Mereka terselamatkan dengan grup WA yang ada di grupnya Mbak Binandi di Nekang ya. Ya. Sehingga akhirnya Mbak Binandi punya inisiatif untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit ya. Iya. Iya. Waktu itu apakah Pak Dharma tidak terbersit pikiran, waduh, gimana nanti biayanya mereka ini? Nekat ini. Ya memang saya temukan mereka bahwa ada relawan juga yang berada di Susteran juga mereka harus segera dibawa sudah ke rumah sakit karena mengingat bahwa Putri ini sudah kondisi badannya sudah membusuk Sudah membusuk ya. sudah sudah mengalami gangguan pada pernapasan dan organ dalam infeksi. Jadi sempat saya tanyakan kepada orang tuanya kenapa tidak dibawa, kami sudah tidak punya biaya lagi Pak. Jadi saya runding dengan suster, runding dengan dokter, saya bilang kita bawa saja dulu, nanti untuk dananya kita saling mendukung, pasti akan ada jalan. Saya yakin itu saja, walaupun tidak terbesit bagaimana nanti cara bayarnya. Jadi setelah sepakat kami mengantarkan anak ini ke rumah sakit. Jadi sepanjang jalan juga saya pikir mana cara bayarnya kedua orang ini, soalnya kan tidak tercover BPJS. Iya, tidak BPJS waktu itu ya. Ya, BPJS apalagi usianya kan harus 2 orang. Jadi, tapi saya yakin saja lah, pasti saya tidak sendiri, pasti akan ada orang yang membantu.
Akhirnya masuk ya ke UGD ya? Ya masuk, waktu itu sore masuk UGD. Makanya waktu itu suster yang duluan untuk jaga mereka. Oke. Nah, kemudian setelah dia masuk, apa namanya? Biasanya kan di rumah sakit itu kalau misalnya belum ada biaya dari pasien harus ada penjamin gitu kan? Siapa penjamin? Pak Dharma penjamin. Ya waktu itu saya sebagai penjamin sementaranya karena Ya. sudah mereka lulus. Oke. Kemudian tentu saja kan waktu mereka sudah di UGD, final mereka masuk rumah sakit, apa yang dilakukan oleh Pak Dharma pertama kali untuk menggalang dana gitu? Apa pertama kali dilakukan? Penasaran juga saya. Ya itu ya. Ya pertama kali ya memang saya sudah berpikir bagaimana cara bayarnya. Itu saya tidak bisa. Saya coba menghubungi ya Pak Ino itu hari yang saya telepon pertama teman-teman dari media. Saya ingat bahwa kita punya hubungan yang baik. Betul. Apalagi jika demi kemanusiaan ini saya yakin kita bisa saling membantu. Dan itu juga saya memanfaatkan akun Facebook saya. Facebook juga dibagikan ke Facebook ya. Ya, saya pertama bagikan ke Facebook. Saya menceritakan kronologisnya Kronologis, seperti ya. apa, kendala yang dihadapi oleh orang tuanya seperti apa, dan kondisi anak ini saya berupa video dan foto-foto saya bagikan di Facebook. Mulai sejak saya posting sore hari itu, bantuan langsung tidak hitung jam lagi, malah menit. Itulah kecepatan media sosial. Media sosial ya. Jadi bantuan menit saya langsung dapat telepon, langsung transfer. Saat itu memang secara Langsung ada yang transfer? langsung. Ya, saat itu Saya dengar mama yang ya, pertama kali. mama saya pertama. Luar biasa, luar biasa. Nah, saat itu transfer pertama saya juga kaget, ternyata banyak juga yang respon. Baik respon. Nah, berarti kegiatan kemanusiaan ini saya tidak sendiri. Ternyata masih banyak orang-orang baik di luar sana yang ingin membantu. Akhirnya dari saat itu dana itu mulai masuk terus. Ya. Saat itu kan pakai rekening pribadi saya pengaruh Putri dan Mira mereka tidak punya, orang tuanya tidak punya rekening. Saat itu saya serahkan kepada suster dari Hamba-hamba Ekaristi ya, yang di dekat ya. Oh gitu, jadi pengelolaan uangnya oleh suster gitu ya, ya. pengelolaan oleh suster. Jadi tidak sempat tilep. Itu total berapa kumpul uang untuk Putri dan Mira waktu itu? Total terakhir itu baik yang ditransfer sama yang ada yang dikasih cash oleh orang yang sudah berumur itu sebesar saya totalin saja sekitar 80 juta. Wah, luar biasa ya. 80 juta untuk Putri dan Mira. Itu tidak terhitung pakaian. Katanya saya dengar ada sumbang beras juga ya. Ya, jadi sumbangan oleh para donatur ini kan tidak hanya berupa uang, ada berupa pakaian, makanan, bahkan saat Putri membutuhkan donor darah, transfusi darah, ada juga warga yang inbox kepada saya katanya, Pak, kami mungkin tidak mampu bisa bantu dengan uang, dibantu dengan donor darah saja Pak. Sebenarnya itu sudah luar biasa. Terima Luar kasih. biasa, ya. Ya, terima kasih. Nah, saya penasaran uang 80 juta kemudian itu dari siapa-siapa saja, Pak Dharma? Uang 80 juta itu dari siapa saja? Dari pribadi ya? Ya, kebanyakan adalah pribadi. Pribadi. Akan ada donatur juga dari Luar negeri ya. Karena dari komunitas-komunitas Ya, di untuk Ruteng. komunitas-komunitas pemuda. Bahkan itu yang saya apresiasi mereka, bahwa Luar biasa ya. ternyata luar biasa sekali para pemuda Kota Ruteng ini untuk kemanusiaan. Mereka sangat-sangat giat. Saya dengar namanya komunitas Rumah Baca Aksara ya, Ya, salah satunya. Kemudian dari siapa lagi, ada organisasi yang kepemudaan di Dekang gitu ya. Ya, Saya lupa nama organisasinya, mohon maaf. Andex. Anak Andex ya. Andex. Anak Andex juga luar biasa ya. Jadi para pemuda Nekang itu juga salah satu pemuda luar biasa. Luar biasa mereka. Kompak ya sekarang Kompak. ya. Kemudian
Dari Pemkab Mabar juga ada ya? Ya betul sekali, Pemkab Mabar. Pada saat itu saya sempat ditelepon oleh anggota DPR dari Barat. Kebetulan saat itu beliau wakilnya kalau tidak salah dari tempat Putri dan Naira itu. Gitu. Jadi beliau sudah menunjukkan bantuan kepada Putri dan Naira itu sebesar 10 juta. Dan itu sudah diserahkan kepada Suster. Ya, tapi siapa lagi ya, saya baca-baca di media itu Asosiasi Jurnalis asal NTT yang di Jakarta. Ya itu Itu betul ya, sekali. dikasih Ya. backup gitu ya. Ya, saya ditelepon saat itu karena Naira kalau tidak salah dirawat duluan karena memang luka bakarnya tidak separah seperti kakak Oke. tapi jurnalis itu telepon kepada saya katanya bagaimanapun caranya si adiknya juga harus dirawat seperti kakaknya, apapun yang terjadi kami siap untuk itu. Luar biasa. Ya, salah satu juga yang paling pertama itu adalah komandan saya, Bapak Kapolres Manggarai tentunya. Ya. Yang paling pertama malah yang memberikan bantuan langsung. Iya, Saya masih ingat, saya kebetulan waktu itu saya juga meliput ya. ya betul. Saya masih ingat Bapak Kapolres Mas Anton Widiodikdo. Memang Bapak tua ini juga klop dengan Om Andi karena dia juga ini orangnya yang tidak tega. Kalau ada yang seperti itu, biasanya dia paling pertama pergi dan memberikan bantuan beliau nih. Ya betul sekali. Ya, Luar dari biasa. yang keempat yang sudah saya bantu selama ini sebagai koordinasi, selalu orang pertama yang memberikan bantuan secara khusus itu Pak Kapolres. saya pada beliau bahwa tentang bahwa ada anak-anak ini kondisinya seperti ini. Biasanya beliau langsung telepon, tanya posisinya di mana, kira-kira pendalaman terapi. Biasanya besoknya beliau langsung berangkat, langsung pergi. Memang beliau ini hatinya saya tahu baik, Pak Kapolres ini luar biasa. Titip salam siapapun yang mendengarkan siaran kami, itu salah buat Pak Kapolres yang luar biasa. Nah kemudian Bahwa bantuan yang masuk ini dalam waktu singkat ya, kalau saya boleh bilang 1 minggu lah saya buka itu sudah hampir 80 juta sebenarnya. Jadi bahwa ternyata orang yang mau membantu sesama sebenarnya banyak sekali. hanya mungkin karena keterbatasan informasi. Jadi itulah bantuan itu. terus kondisinya Putri dan Naira sekarang gimana? Untuk Naira adiknya sudah Sembuh ya? Sembuh. Sementara Putri yang belum ya? Putri memang masih parah karena bagian yang saya lihat itu luka bakarnya masih basah. Tapi Orang tuanya memutuskan untuk merawat di luar. ya itu sekali. Memang sempat saya sesalkan bahwa mau dirawat di luar sementara itu masih kondisi lukanya masih parah. Tapi orang tuanya bilang mungkin Padahal kan masih bisa bayar ya kalau mau saya masih, merawat itu ya. bahkan misalkan sisa uangnya itu kan masih ada, gitu. Saya sudah tunjukkan kepada keluarganya bahwa sisa uang ini masih ada. Ini dan dipegang oleh suster. Suster. Suster ya. Jadi suster yang membelajarkan sambil pengobatan untuk obat-obat yang tidak tercover oleh BPJS, pakaian, makanan orang tuanya selama mereka ya keputusan kembali lagi pada orang tuanya tidak bisa. Luar biasa. Pak Dharma, selain Putri dan Naira, ada juga pasien-pasien lain yang saya dengar juga dibantu oleh Pak Dharma. Ada satu ya yang kemarin baru saja meninggal dunia. Ya, kami turut berduka cita untuk Mbak Agnes Eleonora ya. Agnes Eleonora, Mbak berusia kurang lebih 2 tahun ya. Ya 6 bulan. Oh 6 bulan. Itu sakitnya yang saya baca itu sakit bocor jantung ya. Iya, menurut orang tuanya ada kelainan pada klep jantung katanya atau gimana, bahwa anak ini kan harus terus menggunakan oksigen gitu sepanjang menderita sakit itu oksigen harus tetap terpasang.
kenapa Pak Dharma mau membantu bayi ini? Ada masalah apa dengan dia? Jadi pertama saya ceritakan dulu bahwa saya tahu kejadian bayi ini bahwa waktu saya lagi di rumah sakit, waktu lagi menjenguk Putri Danera, dan itu bapak dari bayi Agnesa ini datang ke rumah sakit, katanya minta izin bahwa kami rencana mau buka acara penggalangan dana untuk membantu Putri dan Naira. Iya. Nah, lalu dia juga menceritakan kondisi anaknya seperti itu, bahwa anaknya sudah dirawat 3 bulan di rumah sakit. Iya. Jadi saya sempat simpan cerita itu. Gitu. Jadi saya berpikir bahwa mungkin tunggu nanti selesai Putri dan Naira, baru kita bisa beralih kepada anak si Agnesa. Makanya waktu selesai itu saya sempat bertemu dengan Pak Kapolres. Saya sampaikan kepada beliau bahwa kemudian ada anak bayi. Saya ceritakan penyakitnya, kenalan dari orang tuanya. Makanya Pak Kapolres bilang kalau begitu ada waktu kita langsung sama-sama ke sana. Itu sekilas awal. Bukannya memang bayi Leonora ini punya BPJS? Ya, menurut mamanya bahwa mereka sudah saat itu lagi sementara mengurus BPJS-nya, sedangkan untuk oksigen itu kan tidak tercover oleh BPJS, harus bayar sendiri ya? Ya, jadi menurut mamanya bahwa oksigen itu diganti per 3 sampai 4 hari sekali untuk satu tabung besar itu dengan biaya 300 ribu per tabung. Itu 1 minggu bisa habis berapa tabung? Ya, 1 minggu bisa habiskan kalau cepat ya paling tidak 4 ya? Ya, kalau cepat habis tergantung kondisi anak itu. 4 kali 300 ribu 1.200.000 ya, kurang lebih Sebulan. 5 juta ya 1 bulan ya? Ya Jadi sekitar itulah. hanya untuk tabung saja, Tabung saja. belum yang lain-lain. Nah, memangnya apa ya kerjaan dari orang tuanya sampai kesulitan ekonomi gitu? Waktu saya sambang ke rumahnya sebelum donasi itu kita buka, saya sempat bertanya kepada bapaknya katanya kerja sebagai guide. Tour guide ya? Tour guide. Waduh. Ya, Saya sudah terbayang kalau ngomong tour guide itu, Pak Andi, karena sekarang lagi pandemi COVID ya, tidak ada tamu yang berwisata. Ya itulah. Nah, jadi bapaknya bilang waktu sejak pandemi COVID, secara otomatis bapaknya sudah tidak lagi bekerja. Sementara uang tabungan yang ada yang selama ini sudah disimpan itu habis untuk membeli oksigen. Namanya juga hanya Guru komite kayaknya ya. kita tahulah bapaknya di guru komite. Jadi bisa dibilang bahwa memang mereka dalam keadaan tidak mampu sama sekali ya untuk kondisi sekarang. Ya, betul sekali. Apa penanganan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sehingga kemudian membutuhkan jumlah uang yang banyak selain tabung oksigen? Apakah ada misalnya katakan rujukan ke Siloam atau rujukan ke luar daerah begitu? Jadi waktu saya tanyakan kepada orang tua bahwa untuk penanganan jantung di rumah sakit kita ini Ruteng belum punya fasilitas. Belum punya fasilitas ya. Seperti itu. Dan memang diarahkan bahwa anak ini harus dirujuk ke rumah sakit jantung harapan kita karena mungkin rumah sakit rujukan untuk pasien jantung seluruh Indonesia katanya fasilitasnya ya memang yang baik di sana. Jadi sehingga untuk biaya transportasi dan lain-lain, biaya perjalanan Ya sendiri itu ya. kita harus sendiri kalau tidak tercover BPJS. Iya, tidak tercover BPJS. Jadi ya itulah kendala yang dihadapi orang tua sehingga saat itu kita berinisiatif untuk Melakukan penggalangan dana ya. Kalau terakhir berapa dana yang terkumpul? terakhir itu dari mamanya, biasanya dari mamanya mama ini selalu PA laporan kita Update ya. sumbangan ini sudah masuk sekian. Di terakhir itu kalau tidak salah sekitar hampir 80 juta lebih kalau tidak salah. 80 juta lebih ya. Kalau tidak salah. Ya total Sampai sekarang ini ya. ya sampai bahwa kemarin
cita ya. Cita. Nah kemudian uang 80 juta ini dari mana saja? Kurang lebih secara ini dari personal, kemudian itu mungkin ada penggalangan dana dari komunitas-komunitas juga ya. Ya, jadi untuk rekeningnya saat itu kan kita memperoleh rekening ibunya. Jadi itu saya bilang rekening dikosongkan, jadi digunakan untuk keperluan berobat. Jadi bantuan-bantuan yang masuk itu sejak saya posting di Facebook itu banyak yang beredar lewat pesan WA, makin diskusi diteruskan. Jadi mungkin teman-teman mamanya juga dan orang tuanya tahu bahwa oh ternyata anak teman mereka punya anak sakit seperti ini, makanya bantuan terus masuk. Sahabat RM, itu tadi soal Leonora ya. Kemudian ada dua lagi, ada siapa satu lagi yang perlu dibantu dari Baumuku. Dari Baumuku ya. Pak Theophilus, kita bisa panggil Pak Will. Will ya, Pak Will. Will. Ya. Itu Pak Will itu kenapa dia? Itu beliau terkena setrum saat Kesetrum. setrum, jadi di bagian tubuhnya itu hangus. Ini luka bakar. Luka bakar. Selain itu juga beliau mengalami kelumpuhan. Lumpuh juga dia, tidak bisa buat apa-apa. Betul sekali, karena terjatuh dari lantai 2 saat Memang saya lihat di foto-fotonya itu terbakar semua nih, dari ujung kaki sampai kepala ya. betul sekali. Dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ya betul sekali. Jadi ya waktu saya mengecek sendiri kondisinya memang sangat memprihatinkan. Dengan saudara Will yang sebagai tulang punggung keluarga otomatis sudah tidak bisa lagi bekerja untuk menghidupi istri anaknya. Dikarenakan ya lumpuh itu tadi karena terjatuh dari lantai 2. Akhirnya memang dilakukan penggalangan dana selain untuk perawatan tapi juga untuk biaya ekonomi ya. Ya betul sekali. Dan kemudian orang pertama yang juga menjenguk Theophilus waktu itu Pak Kapolres juga ya. Ya betul sekali Bapak Kapolres. Ini siapa yang ngajak Pak Kapolres? Yang Pak Kapolres ajak ke Kes Dharma atau sebaliknya? Saat itu kita sudah laporkan kepada Pak Kapolres, Kapolres telepon kapan kita jenguk. Jadi saya bilang tergantung waktunya bulan. Jadi kalau esoknya setelah kita beritahu kepada Kapolres, esoknya Kapolres bersama-sama dengan rombongan itu. Tapi sekarang sudah dihentikan ya dinasti. Untuk sekarang sudah dihentikan karena dengan adanya 2 lagi yang harus kita bantu, ya tentu salah satulah kita harus stop dulu sehingga kita bisa membuka lagi untuk donasi. Kemudian yang terakhir siapa dari Rahong Utara ya? Iya, dari Rahong Utara, namanya anak ini saya lupa namanya. Saya lupa namanya. Anak itu Dia sakit apa? saat saya lihat di rumah sakit, saya diberitakan oleh suster dari hamba-hamba Ekaristi bahwa anak ini perutnya terus membesar karena ada gangguan pada ginjal, hati, lever, terus pada darah gitu. Jadi anak ini selama 3 minggu dirawat sudah 12 kantong darah. 12 kantong. Dia dirawat di mana? Di ruangan anak bersebelahan ruangannya dengan bayi Agnesha. Sekarang masih ada di sana ya? Untuk sekarang setelah saya cek minggu lalu mereka pulang, mungkin ada 1-2 hal biaya mungkin. Jadi saya sudah upaya yang saya lakukan kemarin sempat saya bertemu dengan anggota DPR, sempat juga saya berbincang dengan Bapak Wakil Ketua DPR. Jadi dari DPR ada memberikan bantuan untuk dia ya. Untuk itu kondisi ekonomi orang tuanya itu kenapa itu sampai membutuhkan bantuannya Pak Dharma menggalang dana itu karena memang tidak ada uang, tidak ada BPJS atau gimana? Ya, jadi setelah saya cek bahwa anak ini anak yatim. Saya tidak. Orang tuanya hidup dari 6 bersaudara, anak ini paling bungsu, anak perempuan sendiri paling bungsu, bapaknya baru meninggal beberapa tahun lalu. Otomatis mamanya harus menghidupi anak-anak yang 5 orang kakak-kakak laki-lakinya ini sekolah. Jadi,
sejak anak ini sakit kan mamanya tidak bisa bergerak untuk ke kebun atau kemana untuk bekerja karena fokus kepada anak yang sakit. Anak yang sakit. Jadi setelah saya tanya bahwa memang mereka sangat-sangat tidak mau, Sangat kesulitan ya. untuk persoalan biaya, apalagi kata dokter kan harus dirujuk ke Denpasar. Ke Denpasar ya. Mau tidak mau butuh juga uang untuk transportasi, Iya, betul sekali. terus penginapan orang tuanya yang jaga di sana, Ya, betul sekali. makannya ya Bang, ya. Ya, betul sekali. Dan saya penasaran dengan cerita-cerita yang tadi sudah diceritakan oleh polisi Dharma ini ya, bahwa sudah cukup banyak orang yang dibantu oleh beliau. Nah, saya penasaran kira-kira apa motivasi dari Pak Dharma ini sehingga mau membantu banyak orang ini. Kira-kira Jadi dasar saya untuk membantu orang ini yang benar-benar susah. Memang saya lihat dari segi ekonominya mereka bahwa mereka memang bisa dibilanglah sangat tidak mampu. sangat tidak Sangat tidak mampu, dan jangan hanya karena keterbatasan biaya. Sehingga mereka, anak-anak mereka menjadi korban karena sakit. Motivasi saya juga gimana ya, sebagai manusia paling tidak hidup ini harus menjadi berkat bagi sesama. jangan sampai anak-anak ini hanya karena dana akhirnya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal ya. Ya, betul sekali. Sementara pemerintah sudah menyiapkan BPJS. Jadi ini juga kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Ini juga dari masyarakat harus ada kesadaran sendiri. Bahwa pentingnya mengurus BPJS untuk membantu biaya pengobatan sebenarnya. Jadi tidak serta-merta kita bilang pemerintah ini begini, itu tidak boleh. Nah, kita punya kesadaran sendiri sebagai masyarakat, ya urus BPJS. Yang hanya waktu sakit saja baru mulai menyalahkan pemerintah. Oke. Ini kan kerja di luar tanggung jawab sebagai polisi ya. Maksudnya bertanggung jawab sebagai polisi, tetapi di luar tugas utama sebagai Babin Kamtipmas ya. Apa kata Kapolres Manggarai tentang aktivitasnya Pak Dharma ini? Ya, kalau misi kemanusiaan ini sebenarnya adalah tugas kita sebagai anggota Polri. Tidak peduli dia di fungsi mana, di Reskrim lah, di Babin atau di mana, yang namanya misi kemanusiaan itu wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri. Untuk kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini mendapat dukungan penuh dari Bapak Kapolres. Bapak Manggarai sangat mendukung penuh. Bahkan beliau juga setahu saya sering berkunjung kepada di Riau Barat atau di Satarmese untuk membantu juga, membantu orang-orang yang memang lagi susah gitu. Jadi memang disupport penuh oleh korps ya, Sangat disupport penuh oleh pimpinan dan oleh teman-teman. terutama rekan-rekan Babin. Saya melaksanakan kegiatan ini, semua ya dari teman-teman wartawan, dari Polres sangat-sangat mendukung. Jadi sangat-sangat saling berkaitan satu sama lain. Bahwa saya tidak bisa sendiri. Jadi ada teman-teman dari jurnalis juga. Kalau bukan dari teman-teman jurnalis kan tidak mungkin seperti ini. Yang masuk. Karena teman-teman jurnalis menginformasikan kepada orang di luar sana bahwa kejadiannya memang betul seperti ini. Jadi sehingga apa yang saya posting di Facebook didukung oleh pemerintahan, oleh media. Oke, luar biasa ya. Jadi tidak kerja sendiri juga ya. Ya, tidak bisa kerja sendiri. Termasuk susteran yang di Nekang itu ya juga ikut membantu ya. Ya, sangat-sangat membantu karena suster itu dari awal. Memang karena misi kemanusiaan kita. Makanya kita harus selalu bekerja sama. Pak Dharma ini kan apa namanya ya, di luar tugas sebagai polisi tentu saja banyak juga waktu yang akhirnya hilang untuk keluarga. Ya, saya pantau selama ini apa namanya ya, saat mengurus Putri dan Neira itu bahkan sampai malam jam 12 ya. Kemudian kadang ketika harus diminta pagi sekali ya,
atau saatnya harus makan siang bersama keluarga di rumah, mau tidak mau ditinggalkan gitu. Nah, gimana kata orang-orang di rumah, kata istri atau anak-anak itu seperti apa? Ya betul sekali. Memang waktu yang banyak tersita sekali itu adalah waktu untuk Putri dan Naira saat pertama kali itu, untuk kegiatan kemanusiaan pertama saya. Memang sejak saya buka donasi itu telepon dari jam 7 pagi kadang sampai jam 12 malam. Ya, baik lewat WA maupun Facebook. Tetapi saya berupaya untuk membalas setiap pesan atau membalas setiap telepon untuk mengucapkan terima kasih. Setiap donatur telah menyumbang dengan caranya masing-masing. Berarti di keluarga boleh dibilang tidak ada masalah ya? Ya, untuk istri dan anak-anak saya sangat mendukung. Jadi istri sudah tahu memang tugas seorang polisi seperti itu. Betul. Lebih banyak bersama masyarakat daripada keluarga sendiri. Wah, luar biasa. Saya juga jadinya penasaran ini Pak Dharma. Penasaran dengan hal-hal yang mungkin sedikitnya sifatnya pribadi ya. Ini kan namanya Andi Dharma Elim Salata. Ini nama cukup asing bagi orang Manggarai ini. Kayaknya bukan orang Manggarai ini Pak Dharma ini ya. Iya betul. Dari mana? Saya dari Sumba Barat. Bapak saya dari Makassar. Makanya namanya Andi. Karena Bapak dari Makassar. dari Tanah Toraja. Tanah Toraja. Mama dari Sumba. Ya, Sumba Barat. Sumba Barat. Asli. Tetapi karena bapak saya juga polisi, tugas pertamanya di Sumba Barat. Saya lahir besarnya di Sumba Barat. Saya orang Sumba Barat. Setelah tamat SMA, Saya tamat SMA, saya tes polisi. Kebetulan saat itu saya masih kelas 3. Jadi saya, puji Tuhan, saat itu saya lulus. Saya termasuk salah satu dari angkatan saya yang paling termuda. oh paling muda ya. Paling muda. Tamat SMA tahun berapa itu? Saya 2003. Tamat SMA 2003. tahun 2003 ya. Tamat langsung tes polisi, Langsung. lulus gitu. Lulus, puji Tuhan. Oke. Di mana ditempatkan pertama kali? Saya ditempatkan pertama kali di Ruteng. Oh di Rut, langsung di sini ini. Ya. Saat itu, Tahun 2004. ya, Januari. Sebenarnya kita waktu itu sebagai Kupang kita angkatan saya itu tarik lot untuk penempatannya. Tarik. Tarik lot untuk Lotre ya? penempatannya. Ah. Ya. Saya dapatnya di Manggarai. Dapat di Manggarai. Jodohnya juga dapat di Manggarai. Oh, jodohnya dapat di Manggarai. Jadi 2004 itu langsung tinggal di Manggarai sampai sekarang gitu. Ya, sampai sekarang masih di Manggarai. Dapat job sudah punya ini ya, momongan ya, SMP katanya tadi ya. Iya, yang sulung saya sudah kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Berapa orang nih? Ya, puji Tuhan saya dipercayakan untuk 4 orang jagoan saya. Yang sulung sudah kelas 3 SMP, yang keduanya nih baru TK. Jadi jaraknya cukup jauh. Oke, luar biasa sekali. Berarti nanti rencananya itu tetap tinggal di Manggarai atau mau ke Sumba atau ke Kupang? Ya, kalau ke depan untuk sementara masih nyaman di Manggarai. Jadi kan kita dari kepolisian kan bersedia ditempatkan di mana saja. Sepanjang itu untuk keperluan tugas kami siap mau di mana saja. Untuk bantu orangnya ini masih diteruskan? Iya, untuk saya secara pribadi saya masih akan meneruskan untuk membantu mereka yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan perhatian. Memang banyak seperti nasibnya seperti Putri dan Naira, masih banyak di luar sana. Hanya karena mungkin Putri dan Naira memang sangat beruntung bahwa mereka bisa mendapatkan perhatian. Sedangkan banyak di luar sana juga yang bernasib sama tapi tidak dapat bantuan ataupun lolos dari perhatian. Luar biasa. Baik, Pak Dharma, rupanya kita berada di penghujung bincang-bincang kita siang hari ini. Sebagai penutup, apa pesan dari Pak
Dharma untuk orang-orang baik di luar sana? Ucapan saya terima kasih saya ucapkan kepada semua donatur yang telah menyumbang dengan caranya masing-masing. Terima kasih telah mempercayakan kami untuk sebagai jalan membantu orang lain yang benar-benar mempercayakan kami dalam hal ini memberikan dana untuk diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya juga terima kasih kepada teman-teman media dari seluruh Madrasah Raya yang tanpa rekan-rekan media ini tidak mungkin akan menjadi seperti ini. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman saya Madrasah Raya yang sudah mendukung penuh kegiatan yang saya lakukan ini. Terima kasih juga kepada Kasat Dimas dan juga kepada seluruh masyarakat Manggarai maupun di luar Manggarai yang telah membantu dengan cara masing-masing dan mempercayakan kami untuk membantu. Kaitan dengan tugas saya sebagai seorang anggota Polri dalam hal ini Badan Kamtibmas, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Manggarai yang saat ini sedang melaksanakan pilkada agar sama-sama kita menjaga pilkada yang aman dan damai di Manggarai ini. Siapapun pemimpin yang terpilih, dia adalah pemimpin kita. Jadi kita lebih menjaga tingkah laku kita. Saya lihat di Facebook ini banyak yang saling menyerang. Saya sudah tidak mencerminkan budaya kita sebagai orang Manggarai. Dia menjunjung tinggi budaya sopan santun. Jadi harapan saya bahwa pilkada Manggarai ini kita sama-sama membantu kami dari Polres Manggarai untuk menjaga situasi Kamtibmas. Dan juga Pak Inu mungkin satu lagi ya, ada dari Kamtibmas melaksanakan pembukaan latihan satpam. Mungkin kepada seluruh masyarakat pemuda-pemudi Manggarai yang berminat bisa silahkan langsung mendaftarkan diri ke ruangan Satpam Polres Manggarai. Oke, untuk pendidikan satpam ya? Pendidikan satpam yang akan dibuka dalam waktu dekat.